Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk beraktivitas. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Imas Masturoh SKMM Kes Epid dan Bapak Haji Dede Setia di SKMM Kes yang saya hormati selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Lufi Lutfia Diranti, mahasiswa RMIK tingkat 2A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal karya tulis ilmiah mengenai gambaran kelengkapan pengisian formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang. Latar belakang dari penelitian ini adalah Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang reka medis, mengatakan bahwa reka medis merupakan berkas berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Reka medis harus dibuat secara tertulis maupun elektronik dengan lengkap dan jelas. Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD Majenang, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 formulir dengan jumlah 20 formulir lengkap atau 66,67% dan 10 formulir tidak lengkap atau 33,33%. Formulir ringkasan pulang pasien itu dipilih berdasarkan kunjungan pasien terbanyak tahun 2020, yaitu pasien bedah. Berdasarkan latar belakang di atas, didapat suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran kelengkapan pengisian formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang tahun 2020. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, mengetahui gambaran kelengkapan pengisian formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi pengisian identifikasi pasien, pengisian laporan yang penting, pengisian autentikasi, dan pencatatan yang baik pada formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, bagi rumah sakit, menentukan suatu kebijakan yang seharusnya serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur rumah sakit. Yang selanjutnya, bagi institusi pendidikan, sebagai bahan referensi kepustakaan dalam proses perkuliahan dan sebagai bahan referensi kepustakaan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan kelengkapan reka medis. Sedangkan bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan kelengkapan reka medis sehingga dapat diaplikasikan di dunia kerja. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian mengenai reka medis berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang reka medis, mengenai formulir reka medis, mengenai ringkasan pulang pasien, dan mengenai kelengkapan pengisian reka medis berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang reka medis dan berdasarkan analisa kuantitatif. Selanjutnya terdapat kerangka teori. Dokumen reka medis dari unit pelayanan yang telah diisi diserahkan ke bagian assembling untuk diteliti kelengkapan isinya. Apabila dokumen tersebut lengkap, maka akan diserahkan ke bagian coding, dan apabila tidak lengkap, akan dikembalikan ke unit yang terkait. Selanjutnya, terdapat kerangka konsep. Dokumen reka medis, khususnya formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah, dilakukan analisa kuantitatif dengan review identifikasi pasien, laporan yang penting, autentikasi, pencatatan yang baik, dan akan didapatkan hasil dokumen yang lengkap dan tidak lengkap. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk tempatnya yaitu di unit reka medis RSUD Majenang dan waktunya pada tanggal 15 Maret sampai 12 April 2021. Selanjutnya terdapat subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang tahun 2020 dengan jumlah 1.360 dan sampelnya yaitu 309. Dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik systematic random sampling. Selain itu, variabel yang digunakan yaitu formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang tahun 2020. Selanjutnya terdapat instrumen dan cara pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu daftar checklist dan cara pengumpulan datanya dengan observasi secara langsung terhadap formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang tahun 2020. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama yaitu collecting.
mengumpulkan data tentang kelengkapan pengisian formulir ringkasan pulang pasien kasus bedah di RSUD Majenang tahun 2020 dengan sampel yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tabulating, dikelompokkan berdasarkan review analisa kuantitatif dan selanjutnya dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga yaitu ada classification, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data yang terisi dan data yang tidak terisi beserta jumlah persentasenya. Yang ketiga itu data presentation, dilakukan interpretasi data. Selanjutnya terdapat analisis data. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa univariat dan hasil yang didapat dalam penelitian ini berupa persentase. Selanjutnya terdapat etika penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Jurusan RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Izin dari RSUD Majenang berupa surat izin melakukan penelitian, menjaga kerahasiaan data dalam hal ini DRM pasien bedah, dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Penelitian dilakukan secara jujur dan dengan kecermatan peneliti. Yang terakhir, melakukan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.